Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zarbutik Sri Kandi Rumah Jahit. Kita buat seperti ini ya. Nanti ini namanya manset obnesel miring ya. Maksudnya ini simetris, tidak lurus. Kalau lurus seperti ini agak sedikit miring dan ada aplikasi obneselnya. Ini untuk embossnya steering, dan ini ada resletingnya seperti ini, dan ini jatuhnya cantik rapi. Nah, cara buatnya seperti apa nanti ada step by stepnya ya, simak baik-baik. Jangan lupa sebelum nonton videonya subscribe dulu, boleh komen jika yang tidak paham tentang video ini, nanti saya jelaskan di kolom tanya jawab ya. Selamat menyimak. Langkah pertama adalah kita siapkan bahan ini dengan emboss string ya. Ini bermotif ya, motif. Lalu kemudian kita butuhkan juga bahan yang sudah di obnesel. Nah, ini cara obneselnya seperti apa sudah saya upload di channel YouTube saya sebelumnya ya. Jadi bisa dicari dulu yang temanya obnesel seperti ini. Nah, ini kita temukan seperti ini. Dilihat ya, dilihat dengan seksama. Oke. Lalu kemudian kita garis atau kita beri tanda dengan kapur. Kita beri tanda dengan kapur seperti ini. Jadi ini tidak lurus tapi sedikit agak miring ya. Kemiringannya, jika ini lurus, ini miring. Kemiringannya kurang lebih sekitar 3 cm. Dari sini kan lurus ya. Nah, dari sini lurus. Dari sini kemiringannya kurang lebih 3 sampai 3,5 cm. Lalu digaris seperti ini. Setelah tadi diberi tanda terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita jahit antara ini dan ini. Seperti ini kita jahit. Nah, seperti ini ya. Kita jahit terlebih dahulu. Ini hasil setelah dijahitnya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Serong. Hasilnya tidak lurus tapi serong. Kemudian kita beri lapisan. Ini kampuhnya kampuh terbuka agar dia tidak tebal. Ya, seperti ini. Jadi saya menggunakan vislinnya jenisnya sutra agar dia lembut namun kokoh ya. Kita beri lapisan dulu. Setelah dibeli vislin ya, vislin sutra seperti ini ya. Ini jenisnya sutra, jadinya dia lengketnya tuh maksimal. Nah, setelah ini ya sudah. Lalu kemudian kita tentukan ingin lebarnya berapa dengan lingkarnya berapa, atau lebar ini ya. Lebar apa? Mansetnya, lingkar manset ini berapa gitu ya. Kemudian nanti siapkan resleting seperti ini ya. Lalu kemudian ini untuk lapisan bagian bawahnya sesuai ini lurus aja gini ya, tidak seperti ini. Yang ini bagian atasnya saja, ini untuk bagian bawahnya. Nah, nanti setelah sudah seperti ini kita sambung. Ini kita beri tanda ini adalah bawah. Bawah berarti kita sambung bagian tangan. Kita ambil tangannya, ini tangan yang sudah saya kerut ya. Jadi nanti dipasang seperti ini ya. Nah, kita jahit dari dalam terlebih dahulu.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pemasangan sleting. Jadi ini kita jahit dulu ya. Ini setelah hasil jahit ya, kita sambungkan tadi. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang resletingnya. Nah, sebelum kita pasang resleting, kita pastikan dulu atas itu lebih kecil dibanding bawah. Misalnya atas ini ya, ini misalnya kita buat 22, berarti ini 23,5 atau 23, bedanya antara 1 cm atau sampai dengan 1,5. Jadi ini ya, lingkarnya ini lebih kecil dibanding ini, dia mengkerucut gitu ya. Jadi tidak apa ya, istilahnya tidak lebih di sini. Ada kan yang lebihnya monyong di sini nih, apa ya bahasanya. Nah, pokoknya dia lebih di sini, di sininya pas. Kebalik, harusnya di sini pas, di sini longgar. Begitu ya, teman-teman. Nah, lalu kemudian adalah kita pasang resleting seperti ini. Ini saya resletingnya requestnya memang harus kualitas yang awet. Jadi kita pastikan yang bermerek ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita pasang terlebih dahulu. Ya, setelah nanti dipasang, baru kita sambung bagian ini, gitu ya, step by stepnya. Saya memasang resleting gigi ini, gigi besi, saya menggunakan sepatu sebelah. Sepatu sebelah ini sepasang ya, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Jadi jika misalnya yang sudah ahli hanya pakai satu saja, sebelah kiri saja, nanti di ininya diputar-putar. Ada yang misalnya seperti ini. Nah, ada kan yang seperti ini. Lalu kemudian resletingnya nanti diputar, jadi dia seperti ini, boleh begitu. Atau bisa jadi ininya ganti lagi dengan yang sebelah kirinya atau yang sebelah kanannya kalau ininya nggak mau diputar gitu ya, sesuai dengan kesukaannya masing-masing, keahliannya dalam bidang memasang resleting ini. Ada yang nggak mau repot dengan pasang ganti-ganti sepatu, ada yang nggak mau muter, ininya nggak mau diputar-putar, itu bebas ya, sesuai dengan kualitasnya, yang penting menghasilkan yang terbaik, begitu ya teman-teman. Ini hasil pasang resletingnya ya, seperti ini. Nah, jangan terlalu mepet dengan giginya, nanti dia aus lama-lama, ininya robek ya. Itu tipsnya. Nah, ini setelah sudah pasang resleting, lalu kemudian kita sambung bagian ini ya. Kita gunting dulu, kampuh yang terlalu besar nanti akan mengganggu ketebalan si mansetnya. Lalu kemudian kita sambung bagian atas seperti ini ya. Lalu kemudian jahit. Setelah kita jahit ya, lalu kemudian kita jahit ini sebelah sisi kiri dengan sisi kanan. Ini kan seperti ini ya nanti. Nah, seperti itu. Nanti kemudian sisi sebelah kanan kita jahit juga. Nah, sebelum kanan kirinya kita jahit, alangkah baiknya ini kita lipat terlebih dahulu, sesuaikan dengan ukuran yang ini.
lebihkan kurang lebih 0,2 ya milisenti ya, kecil pokoknya seperti ini, agar dia nanti pas kita jahit dari sini dia numpang, maksudnya tidak seperti ini ya, nanti seperti itu ya. Ini setelah ini sudah disambung bagian ini atasnya ya, lalu kemudian ditindis yang sebelah sini yang untuk ke dalam. Nanti jika sudah jadi, yang ini tidak terlihat tindisan, yang ini tindisannya di sini. Jadi ini saya sudah jahit sebelah sini ya. Ini sudah saya jahit, kelihatan ya. Nah, ini sudah jahit. Nah, nanti ini kita kecilkan kampuhnya agar dia tidak terlalu tebal bagian dalamnya. Seperti ini. Kemudian nanti ya, ini setelah dua-duanya sudah dijahit ya. Ini caranya seperti ini. Dilipat atau ditekuk atau dilipat lah ya, seperti ini. Kemudian ikuti jejaknya dari sini. Ini kita jahit ya. Setelah dijahit seperti ini ya, setelah dijahit seperti ini lalu kemudian dibalik seperti ini. Ininya ditekan sedikit, dibalik agar dia hasilnya tuh bagus. Nah, seperti ini jadinya. Ini bagian luarnya kelihatan, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Jadi ini belum dijahit tapi sudah ada jahitan bantu ya. Kita jahit dulu bagian sisi kirinya, oke. Dan ini setelah dibalik ya, ini setelah dibalik, ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, ini masih jahitan bantu tuh bisa dibuka ya kalau jahitan bantu. Nah, seperti ini nanti dibuka. Nah, nanti ini ya sudah semuanya sudah seperti ini. Ini belum dijahit bagian dalamnya tuh belum ya, bagian dalamnya tuh masih terbuka seperti ini. Nah, kemudian jahitnya dari sini persis tengah-tengah ini, tidak boleh ada tindisan. Kalau made in-nya Zar itu by SOP-nya butik tuh seperti itu, tidak ada tindisan yang kelihatan dari luar. Jadi nanti dijahitnya pas seperti ini. Kita jahit dulu ya. Dan ini setelah dijahit, kelihatan dijahitnya. Ini kan nggak kelihatan ya. Ininya masih hidup. Ininya off nozzle-nya masih hidup, kelihatan? Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah dijahit bagian dalamnya. Jadi ini sudah dijahit, tidak kelihatan. Nah, ini bagian luarnya tuh seperti ini. Ya, jadinya bagus, rapi. Nah, seperti ini. Ini lingkarnya 23 dengan lebar sekitar 9 atau 10 cm ya panjangnya. Dan ini resletingnya mentok sampai sini. Untuk bagian luarnya seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya kita balik. Kelihatan rapi sampai bagian dalam. Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kelihatan tuh bagian dalamnya. Dan ininya benar-benar simetris ya. Ini ya sahabat, semoga videonya menginspirasi untuk para penjahit agar mempunyai teknik menghasilkan jahitan yang berkualitas baik, rapi gitu ya. Nah, seperti ini. Selamat mencoba dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.